Kemuliaan Babilonia terus berlanjut. Selama berabad-abad reputasinya sebagai kota terkaya tersebar luas, dan kekayaannya sungguh luar biasa. Namun, tidak selalu demikian. Kekayaan Babilonia merupakan hasil dari kebijaksanaan orang-orangnya. Sebelum mencapai reputasi yang membanggakan seperti itu, dulu mereka pun hanya mempelajari cara menjadi kaya. Ketika Sargon, raja yang terkenal bijak, kembali ke Babilonia setelah mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Elamite, ia menghadapi suatu masalah yang serius. Kanselir kerajaan melaporkan kepada raja sebagai berikut. Bertahun-tahun rakyat kita menikmati kemakmuran. Setelah yang mulia raja membangun seluruh saluran irigasi yang besar, dan kuil-kuil para dewa yang hebat, dan kini semua itu telah selesai. Tampaknya orang-orang tidak mampu lagi menanggung hidup mereka sendiri. Para buruh menganggur, para pedagang kekurangan pembeli, para petani tidak mampu menjual hasil bumi mereka. Rakyat tidak punya cukup emas untuk membeli makanan. Kemana larinya semua emas yang kita belanjakan untuk segala renovasi dan pembangunan itu? Tanya raja. Saya khawatir semua itu masuk ke kantung segelintir orang yang sangat kaya di kota kita, jawab kanselir itu. Emas-emas itu lolos dari jemari kebanyakan rakyat kita secepat susu kambing lolos melalui penyaring. Sekarang aliran emas telah berhenti, dan kebanyakan rakyat kita tidak punya apa-apa lagi. Raja tertegun sejenak. Kemudian ia berkata, "Mengapa hanya sedikit orang yang dapat meraup seluruh emas yang ada?" "Sebab mereka tahu caranya," jawab kanselir. "Kita tidak bisa mengutuk orang yang sukses karena tahu caranya. Dan demi keadilan, kita juga tidak bisa merampas dari seseorang apa yang telah diperolehnya dengan jujur dan diberikan kepada yang kurang mampu." "Tapi mengapa?" tanya raja. "Tidakkah semua orang seharusnya belajar mengumpulkan emas, dan karena itu mereka sendiri dapat menjadi kaya dan makmur?" "Seharusnya memang begitu, Yang Mulia. Tetapi siapa yang dapat mengajari mereka? Tentu bukan para imam, karena mereka tidak tahu apa-apa soal mencari uang. Siapakah orang di seluruh kota kita yang paling tahu bagaimana cara menjadi kaya?" "Kanselir?" tanya raja. Pertanyaan Yang Mulia merupakan jawaban itu sendiri. Siapa yang menguasai kekayaan terbesar di Babilonia? Kanselir, bukankah Arkad orangnya? Konon ia adalah orang terkaya di Babilonia. Bawa dia menghadap esok pagi. Esok harinya seperti diputuskan raja. Arkad pun menghadap dengan penuh keagungan. "Arkad," sabda raja, "benarkah kau orang terkaya di Babilonia?" "Kata orang begitu, Yang Mulia, dan tidak seorang pun meragukannya." "Bagaimana kau bisa menjadi begitu kaya?" "Dengan memanfaatkan peluang yang tersedia bagi seluruh warga masyarakat kota kita yang baik ini." "Kau tidak punya apapun sebagai modal awal?" "Cuma hasrat besar akan kekayaan. Selain itu, tidak ada." "Arkad," lanjut sang raja, "kota kita sekarang dalam keadaan yang sangat tidak bahagia karena sejumlah kecil orang tahu bagaimana mendapatkan kekayaan dan karena itu memonopolinya. Sementara sebagian besar warga masyarakat kita tidak memiliki pengetahuan bagaimana mempertahankan sedikit pun emas yang mereka terima." Arkad masih diam, memperhatikan sabda raja. "Aku ingin Babilonia menjadi kota terkaya di dunia. Karena itu, kota ini harus terdiri atas banyak orang kaya. Maka kita harus mengajari semua orang bagaimana mendapatkan kekayaan. Beritahu aku, Arkad, adakah suatu rahasia untuk mendapatkan kekayaan? Dapatkah itu diajarkan?" "Itu sangat praktis, Yang Mulia. Sesuatu yang sudah diketahui oleh seseorang jelas dapat diajarkan kepada orang lain." Mata raja bersinar. "Arkad, kau mengatakan kata-kata yang ingin kudengar. Maukah kau sendiri yang melakukan pekerjaan besar ini? Maukah kau mengajarkan pengetahuanmu kepada sekelompok guru, dan masing-masing nantinya harus mengajar kepada orang lain, sehingga ada cukup banyak yang terlatih untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran ini kepada setiap orang yang layak dalam wilayahku?" Arkad membungkuk dan berkata,
hamba siap menerima perintah yang mulia. Pengetahuan apapun yang saya miliki, dengan senang hati akan saya berikan demi perbaikan saudara-saudara sebangsa dan demi kemuliaan yang mulia. Biarlah kanselir paduka yang baik menyiapkan bagi saya sebuah kelas bagi 100 orang, dan saya akan mengajarkan kepada mereka 7 cara membuat pundi-pundi saya jadi gemuk. Padahal dulunya tidak ada yang lebih kempes di seluruh Babilonia. Keesokan malamnya sesuai tita raja, 100 orang yang terpilih berkumpul di bangsal besar kuil pengetahuan. Semua duduk dalam setengah lingkaran. Arkad duduk di samping sebuah taboret kecil, yang di atasnya terletak sebuah lampu yang memancarkan cahaya dengan aroma yang aneh tapi menyenangkan. Lihatlah orang terkaya di Babilonia, bisik seorang siswa, mengamit tetangganya ketika Arkad bangkit berdiri. Ia cuma manusia seperti kita semua. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Yang Mulia, Arkad memulai. Aku berdiri di sini di hadapan saudara sekalian demi melaksanakan perintah raja. Karena dulu pun aku seorang muda yang miskin yang amat sangat menginginkan emas. Dan karena aku menemukan pengetahuan yang memungkinkanku mendapatkannya, Yang Mulia memintaku membagi pengetahuanku dengan saudara sekalian. Aku memulai keberuntunganku dengan cara yang paling sederhana. Aku tidak punya kelebihan apapun yang tidak saudara sekalian miliki. Aku tak punya kelebihan apapun yang tidak dimiliki oleh setiap warga masyarakat di Babilonia ini. Gudang hartaku yang pertama adalah sebuah pundi-pundi penuh tambalan. Aku benci dengan kekosongannya. Aku ingin sekali pundi-pundi itu kembung, penuh, dan berdenting dengan gemercing emas. Karena itu, aku mencari segala cara untuk membuat pundi-pundi tidak kempes. Dan aku menemukan 7 cara. Kepada saudara sekalian, aku akan menjelaskan ke-7 cara mengatasi pundi-pundi yang kempes ini yang benar-benar aku rekomendasikan kepada semua orang menginginkan banyak emas. Setiap hari selama 7 hari ke depan, aku akan menjelaskan kepada saudara sekalian masing-masing dari ke-7 cara itu. Dengarkan dengan seksama pengetahuan yang akan kubagikan kepada saudara. Berdebatlah denganku. Diskusikanlah di antara saudara sendiri. Pelajarilah ajaran-ajaran ini dengan tuntas sehingga saudara pun dapat menyamai benih kekayaan dalam pundi-pundi saudara. Pertama-tama, masing-masing dari saudara harus dengan bijaksana mulai membangun peruntungan sendiri. Kemudian setelah mahir, dan baru setelah mahir, saudara sekalian bisa mengajarkannya kepada orang lain. Aku akan mengajarkan kepada saudara sekalian cara sederhana menggemukkan pundi-pundi. Inilah langkah pertama untuk menjadi kaya raya, dan tak seorang pun dapat sampai ke sana bila tidak dapat melangkahkan kakinya dengan teguh pada anak tangga pertama ini. Kita sekarang akan membahas cara pertama. Cara pertama, mulailah menggemukkan pundi-pundimu. Arkad menyapa seseorang yang penuh perhatian yang duduk di baris kedua. Apa pekerjaanmu, saudaraku? Saya bekerja sebagai juru tulis dan mengukir catatan di lempeng-lempeng batu tulis, jawab orang itu. Dengan pekerjaan seperti itulah aku sendiri mendapatkan uang tabunganku yang pertama. Karena itu, saudaraku, kau punya peluang yang sama untuk membangun peruntungan. Kemudian ia berbicara kepada seorang pria yang berwajah kemerahan, jauh di belakangnya. Tolong ceritakan pula apa yang saudara lakukan untuk mendapatkan nafkah. Saya seorang tukang jagal, jawab orang itu. Saya membeli kambing dari para petani, menjagalnya, dan menjual dagingnya kepada para ibu rumah tangga. Kulitnya saya jual kepada tukang sandal. Bagus, saudaraku. Karena bekerja dan mendapat penghasilan, kau punya banyak kelebihan untuk berhasil ketimbang diriku dulu. Dengan cara demikian, Arkad dapat mengetahui cara mencari nafkah setiap orang. Suasana formal makin cair, dan hubungan guru-murid segera tercipta. Dan ketika sudah selesai, ia berkata kepada mereka, sekarang siswa-siswaku, kalian dapat melihat bahwa ada banyak pekerjaan dan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan uang. Setiap cara mencari nafkah merupakan aliran emas, dan si pekerja harus dapat menyisihkan sebagian penghasilnya bagi pundi-pundinya sendiri. Karena itu,
Ke dalam pundi-pundi kalian masukkanlah aliran uang yang besar maupun kecil, sesuai dengan kemampuan kalian. Bukankah demikian?" Mereka mengangguk setuju. Selanjutnya, kata Arkad, "Bila masing-masing dari kalian ingin membangun suatu peruntungan, apakah tidak bijaksana kalau mulai dengan memanfaatkan sumber kekayaan yang telah terbangun?" Mereka juga mengangguk setuju. Kemudian Arkad berbalik kepada seorang dengan penampilan sederhana. Ia menyatakan diri sebagai seorang pedagang telur. "Bila kau memilih satu dari keranjang-keranjangmu dan setiap pagi menaruh ke dalamnya 10 butir telur, serta mengeluarkan darinya 9 butir setiap sore, apa yang akhirnya terjadi? Pada waktunya nanti keranjang itu akan penuh. Mengapa? Karena setiap hari saya memasukkan sebutir lebih banyak daripada yang saya keluarkan." Arkad berpaling ke seluruh kelas dan tersenyum. "Adakah seorang di sini yang kempes pundi-pundinya?" Pertama-tama mereka tampak tersenyum malu-malu. Kemudian mereka tertawa. Akhirnya mereka melambaikan pundi-pundi mereka dengan bersemangat. "Baiklah," kata Arkad. "Sekarang aku akan memberitahu kalian syarat pertama yang kupelajari untuk mengubah pundi-pundi kempes menjadi kembung. Lakukan persis seperti yang telah kuajarkan kepada saudara kita, pedagang telur tadi. Untuk setiap 10 keping uang logam yang kalian masukkan ke dalam pundi-pundi kalian, ambil saja 9 untuk digunakan, maka pundi-pundi kalian akan segera mulai gemuk. Tambah berat, terasa enak dalam genggaman, dan akan memuaskan jiwa." Kop tersenyum. "Jangan tertawakan apa yang kukatakan walaupun kedengarannya begitu sederhana. Kebenaran selalu sederhana. Telah kukatakan bahwa aku akan menceritakan bagaimana aku bisa membangun peruntunganku. Begitulah awal mulanya. Dulu, aku pun cuma punya sebuah pundi-pundi yang sangat kempes. Banyak sumpah serapah yang kuarahkan kepadanya karena isinya tidak cukup untuk memuaskan keinginan-keinginanku. Tetapi ketika aku memulai mengambil hanya 9 dari 10 yang kumasukkan, pundi-pundi itu mulai gemuk. Demikian juga pundi-pundi kalian." Orang-orang yang berkumpul di kuil pengetahuan itu mengangguk-angguk. Tetapi dalam hati kecil mereka belum yakin bagaimana bisa menyisihkan sebagian uang padahal penghasilan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang akan aku beritahukan suatu kebenaran yang aneh, yang bahkan tak kuketahui alasannya. Ketika tidak lagi membelanjakan lebih dari 90% pendapatanku, tentu saja aku juga harus berusaha menyesuaikan diri. Anehnya, aku tidak merasa lebih berkekurangan daripada sebelumnya. Lebih aneh lagi, uang datang kepadaku lebih mudah daripada sebelumnya. Tentu itu hukum dari para dewa, bahwa bagi siapapun yang menyisihkan sebagian uangnya dan tidak membelanjakan lebih dari suatu jumlah tertentu dari seluruh pendapatannya, emas akan datang dengan lebih gampang. Demikian pula rupanya emas akan menghindari pundi-pundi yang kosong. Apa yang paling kalian inginkan? Apakah pemuasan keinginan setiap hari, perhiasan, barang-barang bagus, penampilan yang lebih baik, lebih banyak makanan, pendek kata, hal-hal yang lekas lenyap dan terlupakan? Ataukah harta milik yang lebih berarti, emas, tanah, kawanan ternak, barang dagangan, investasi yang menghasilkan pemasukan? Uang yang diambil dari pundi-pundi kalian akan memberi sekelompok barang yang lekas lenyap dan terlupakan itu. Tetapi uang yang kalian tinggalkan dalam pundi-pundi akan memberi kalian yang kedua. Inilah para siswaku, cara pertama yang kutemukan untuk membuat pundi-pundiku yang kempes menjadi kembung. Untuk setiap 10 keping uang yang kumasukkan, paling banyak aku cuma membelanjakan 9 saja. Coba perdebatkan hal ini di antara kalian sendiri. Bila ada yang bisa membuktikannya sebagai tidak benar, beritahu aku esok sore ketika kita bertemu lagi."